Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-Hadisu al-Kamaqam. Ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah ittaqwa la'allakum tuflihun ittaqwa la'allakum turhamun. Jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, di tempat yang penuh berkah ini, di Masjid Nurul Furqon, kita senantiasa masih mendapatkan nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti adalah kita masih digerakkan untuk melakukan salah satu ibadah wajib kita, yakni thalabul ilmi, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di Al-Hadis. Dan mudah-mudahan ini nanti menambah keilmuan kita dan ilmu yang bermanfaat, dan juga menambah bobot amal soleh kita di timbangan kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas dasar dakwah, risalah dan perjuangannya lah agama Islam tegak di muka bumi, dan kita ditakdirkan dari bagian dari tegaknya Islam itu sendiri, yakni kita ditakdirkan sebagai muslim. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Hadirin rahimani rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang mana ini masuk kategori hadis qudsi, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Dari Sahal bin Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang malaikat Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ini didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan sesuatu hal. Kalau di dalam hadis ini ada 5 hal yang akan disampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan waktunya untuk. Yang pertama, Jibril berkata, Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, wahai Nabi, isma syi'ta, berbuatlah semaumu. Meskipun malaikat Jibril ini hanya ngomong kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ketika ini sudah menjadi sebuah hadis ditulis oleh para ulama, maka hal ini berlaku juga untuk kita sebagai umatnya. Kalau bukan kepada Rasulullah, terserah.
Nah, kita mengatur sebagai umat Rasulullah, ketika ada hal seperti ini, kita juga perlu menyimak dengan sebaik-baiknya. Isma sita fa innaka mayyit. Berbuatlah semaumu, tapi ingat, suatu saat kau akan mati. Kita oleh Allah diberi pilihan-pilihan. Apakah kita mau jujur atau mau takwa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada manusia itu fujur, kejahatan, naluri untuk berbuat jahat, dan juga naluri untuk berbuat ketakwaan. Kita tinggal memilih, kita bebas memilih apa yang kita pilih, itu ketakwaan ataukah kejahatan. Tapi semua itu membawa konsekuensinya masing-masing. Kalau mau takwa hasilnya al-jannah, surga. Kalau mau kejahatan al-fujur, hasilnya adzabu fitnah, adzab di neraka. Sekarang kita tinggal pilih, terserah bebas maunya kita apa. Apakah kalau kita dijadikan atau ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang punya wewenang atau punya kekuasaan dan bisa melakukan sebuah pembackupan atau pembackingan. Nah, kita ini pembacking yang baik ataukah pembacking yang buruk? Pembacking yang hak ataukah pembacking kebatilan? Itu terserah kita. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, apakah kita itu akan berbuat adil ataukah berbuat zalim? Itu juga terserah kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu," dan berbuatlah adil, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu adalah lebih dekat kepada arah ketakwaan. Ataukah sebaliknya, kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, kita berbuat kezaliman, jauh dari kalimat adil, jauh dari kondisi atau kebijakan-kebijakan yang di situ adalah adil untuk semua elemen atau lapisan masyarakat yang dipimpinnya. Itu terserah kita. Kalau kita ditakdirkan sebagai seorang pebisnis atau pedagang misalnya, apakah kita amanah ataukah kita memainkan segala siasat licik sehingga kita menang sendiri maunya? Itu semuanya terserah kita. Ada seorang juragan yang baik, ada seorang juragan yang katakanlah kalau bahasa Surabaya itu nakalan. Nah, semuanya kan terserah kita. Kita mau menjadi figur yang seperti apa? Ini kalimat atau nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wahbib mau sita, cintailah siapapun sekehendakmu. Fa innaka mafariqu, tapi ingat, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengan apa atau siapa yang kamu cintai itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebagian dari manusia may yattakhidhu akan mengambil min dunillahi selain Allah atau di sisinya Allah andada sebagai tandingan, sebagai saingan. Yuhibbunahum, dan mereka mencintai andatan atau tandingan-tandingan selain Allah itu kahubbillah, sama persis sebagaimana cintanya kepada Allah. Ini sebagian dari manusia. Kelanjutan ayat ini adalah peringatan yang cukup keras.
Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya, asaddu hubbalillah, lebih cintanya kepada Allah. Nah, kita sekarang boleh memilih apakah konsep kita dalam hal cinta itu seperti orang-orang yang beriman dan ini asaddu hubbalillah, lebih cinta kepada Allah, ataukah sebagian dari manusia itu sama sesuatu selain Allah, sama Allah cintanya sama. Kita juga tinggal pilih yang mana, karena itu juga tidak dilarang, tapi juga diperingatkan. Kita cinta dengan pekerjaan, kita juga bisa cinta kepada Allah. Dimana kalau kita dalam melakukan pekerjaan kita penuh dengan amanah, kita jujur, tidak melakukan kebohongan-kebohongan, tidak menjalankan kedustaan-kedustaan. Dalam hal cinta ini ada 8 golongan yang disinyalir oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakanlah wahai Nabi, in kana aba'ukum, satu, bapak-bapak kamu, bapak, mbak, buyut, waret, udek-udek, gantung sibur, menyok-menyok, pak sintri, berapa turunan itu. Wa abna'ukum, anak-anakmu, 2, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, adik kakak. Wa azwajukum, dan istri-istri kamu. Wa ashiratukum, dan keluarga yang lain, paman, keponakan, sepupu, pakde, buyut, dulur ado, ibe, dan segala macam. Ini masuk kategori wa ashiratukum, 5. Ini yang sifatnya nasab. Ya, sifatnya cinta kepada manusia, ada 5 kelompok. Nah, belum 3 kelompok berikutnya, ini cintanya kepada benda. Wa amwalu iqtaraftumuha, dan harta yang kamu kumpulkan. 1. Wa tijaratun taksawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takuti rugi. Dewangi muitung jelo wimat. Ya apa caranya aku dodolan ini gak rugi tapi badi, syukur-syukur badi ini wakai, sehingga perkembangan usaha ini maju pesat. Wa masakinul tardaunaha, dan tempat tinggal yang sangat kamu cintai. Nah ini pakai bahasa masakin ya. Nah ini hati-hati, makanya membaca Al-Quran itu panjang pendek itu sangat perlu. Kalau masakin adalah tempat tinggal atau rumah-rumah, tapi nanti dibacanya masakin, ini itu pendek ayatnya, itu adalah orang-orang miskin. Bedo orang kaya dengan dia itu maknanya beda. Omar betul miskin. Makanya membaca itu ya, misalnya makro panjang pendek itu sangat perlu. Ya kayak taksir segala macam itu sangat diperlukan. Apalagi yang lebih fatal, ya wiritan. La ilaha illallah, yang dibaca panjang dalam Nabi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi nek lamnya dibaca pendek, maknanya kebaikan. Apa? Kebalikan. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Makanya nek wiritan hati-hati. Selanjutnya kalimat masakin. Di Al-Quran bahasa Arab ada masakin, ada baik. Kalau baik itu rumah secara umum, tapi kalau masakin adalah, kalau di dalam kamus bahasa Inggris yang saya miliki yang ditulis oleh Syekh Yusuf ya, The Glorious of Dominion Quran. Masakin itu diartikan mansion. Mansion itu rumah yang di situ ada padang golfnya, ada tempat olahraganya, ada kolam renangnya, itu semua menjadi pakai. Makanya ini sangat dicintai. Nah, ada 8 golongan. Nah, peringatannya di sini dilanjutkan ayatnya. Ahabba ilaikum, kamu cintai.
semua tadi itu 8 kelompok tadi itu dari kita lebih apa? Minallahi, ya. Lebih cinta daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggu saja sampai Allah akan mengambil keputusannya. Arti ayat ini adalah kita tidak apa-apa, dibolehkan, bukan sesuatu yang terlarang. Cinta kepada bapak, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada istri, cinta kepada hak milik kita, cinta kepada aset, cinta kepada tegal kita, itu dibolehkan. Tapi jangan sampai melupakan cintanya kita kepada Allah. Fungsi sebagai hamba itu jangan sampai terlupakan atau terlena gara-gara saking cintanya kepada Allah. Tadi itu kasihkan yang bergaya sampai lali nggak sembahyang, contohnya gitu. Biasanya asalnya jadi korban, biasanya gitu. Nasib malam subuh yang jadi korban. Nah, asalnya sahih kalau mendekati maghrib. Bekerja keras, banting tulang, modelnya P4, pergi pagi pulang petang. Tapi ketika rezeki sudah didapatkan, di situ ada hak fakir miskin, tidak ditunaikan. Nah ini cintanya kepada harta lebih daripada cintanya kepada Allah. Wis mau bayar zakat, mau sedekah, padahal rezekinya lebih-lebih. Tapi kalau memenuhi keinginannya berupa kendaraan atau berupa perhiasan, bulan ini beli NMAX, bulan depan beli PCX, kemudian bulan depannya lagi beli Kawasaki misalnya, banyak seperti itu. Tapi ketika didatangi panitia pembangunan masjid, sembunyi di kamar. Anak itu kasih, orang bapak kemana ya ini? Biasa itu, biasa. Orang bapak kemana ya ya? Sembunyi, nggak mau sedekah, padahal yang mintanya jumlahnya nggak dipaksa. Nguruk yang lain bojo sisa. Dalam masalah cinta ini, Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada 3 hal. Mangkun nafihi, para siapa yang tidak ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan menemui, akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Salasun 3. Bila mana ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Loh, menurut iman itu nak rasanya ada. Ini hadis Nabi loh ini. Nah, yang seperti apa 3 itu? Yang pertama, ayakun Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Bila mana adanya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lain-lainnya. 1. Ini membuat iman kita akan terasa manis. Yang kedua, ayyuhibbul mar'a, mencintai seorang wanita. La yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illa kecuali hanya karena Allah. Al-Quran memperingatkan, wala tuqidul musyrikati walau ajabatkum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik meskipun itu menarik bagi dirimu. Tapi kalau cintanya karena Allah, gak ndelok ayune, gak ndelok seksinya, gak ndelok bodine, wis gak ndelok parahnya, gak ndelok sabarane lah. Atau dasar pada hati lah, oh ini wanita yang solihah, oh ini wanita yang baik, berbakti sama orang tua, pengertian sama saudara. Karena ceritanya masalah gaya ini nggak apa-apa lah. Pas saya kayak tinggi jora ulamanya.
atau kayak Maria Vania kayak gitu. Terus gak pokok wanita yang baik, wanita yang solehah. Karena cintanya Allah. Yang kedua, dan ini sebenarnya susah ini. Biasanya orang Agus seneng itu katanya lagunya almarhum Goblok. Kalau sudah cinta berat, maka rasanya tai kucing itu seperti coklat. Katanya lagunya Goblok. Nah, tapi Allah mengatur. Seneng ya seneng. Nah, tapi niatmu itu karena apa? Oh, karena Allah. Yang dipilih adalah sesuai dengan aturan-aturan Allah. Wala tulqul musyrikati walau ajabatkum. Janganlah kamu menikahi orang wanita musyrik itu menarik bagimu. Oh, ayo belum wis gak karu-karuan, tapi dia seorang yang musyrik. Maka janganlah kamu menikah. Apa sih jadi musyrik di sini? Allah sembah patung ya? Belum tentu, nggak itu saja. Banyak modelnya. Kemudian yang ketiga, wa ayyak taroha, dia itu juga suka ayyauda fil kufri, kembali kepada kekafiran. Aku biarlah umpama karena guna jahiliyah terus aku, kafir terus aku. Aku biar umpama mengikuti seruan Kanjeng Nabi, wis mungkin sampai saat ini jadi balane Abu Jahal. Itu kalau dalam perspektif masa lalu. Nah, kalau perspektif masa sekarang, aku tak nganut ulama, aku tak nganut kiai, aku tak nganut ustaz. Jika ada aku nganut, peman sholat jamaah ya budal, peman ngaji ya budal, masa rata beribu titik-titik. Dijak tentem mau, ya, dijak ke tempat-tempat wanita nakal mau, terus pokoknya dijak pasien gak belum. Ayat roha ayyauda fil kufri, dia nggak mau kembali kepada kekafiran semua. Kenapa? Setelah setelah Allah selamatkan, rumongso, aku lah hidayah kan Allah menyelamatkan saya dapat taufik atau bimbingan kan Allah menyelamatkan saya. Kama yakroha ayyuda fabina, sebagaimana saya nggak suka bilang capakkan ke api neraka. Wes mau teman. Wong gede bongan-bongan atau gede api berkaca aja sampai ke peleti, apa mana gede neraka. Tiga hal ini yang membuat iman itu terasa manis. Ini yang pertama. Wahbib man sita fa innaka mafariqu. Cintailah siapapun sesuai dengan kehendakmu, tapi ingat kau akan berpisah. Loh, kabeh bisa. Untuk bapak bisa, anak bisa, dulur bisa, mertua bisa, bojo bisa, hak milik bisa. Lah saya nggak bisa itu sendiri. Yang mana yang nggak bisa? Rasulullah bersabda, "Idza mata banu Adam," apabila seorang anak Adam manusia itu meninggal, in qata alahu, maka terputuslah baginya illa min salas, kecuali 3 hal. Sedekatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Sedekah contohnya gini, misalnya Pak Sindu nyumbang semen atau nyumbang pasir, nyumbang keramik atau nyumbang botol, nyumbang apa saja material untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan rumah tangga. Selama itu digunakan untuk kebaikan, maka sedekahnya akan mengalir terus. Punya sumur, umpamanya airnya mengalir terus, wis digratiskan, siapa yang ingin ngambil terserah. Punya pohon mangga, kowe belantung nang nembok, wis gak apa-apa sing njupuk sapa sing arep terserah. Ini termasuk sedekah yang mengalir. Nek perilaku elek itu pasir tulisan gak mandek aku oleh terima. Lah, kiriman iya, berbuat elek masih tak jago elek terus. Sampai double. Memang tak kiai ini kalau jago kepinteran. Terus ngerti biyen kawan biyen ngaji guru itu enggak. Oke, tak salah lanjut ya. Tak ulangi. Sedekah jariyatin. Yang kedua, awalidin sholihin yad'ulah.
anak yang soleh, ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin anaknya secara fisik nggak kan berpisah, nggak ketemu lagi, tapi doanya anak yang soleh ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa anak yang soleh. Dan bagaimana supaya kita punya anak yang soleh? Di samping mendidik kita juga mendoakan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Salah satu doanya itu. Ada lagi doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga doa kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Dan nantinya adalah sesuatu yang akan nggak terputus. Kesolehannya itu, orangnya mungkin sudah terputus. Kesolehannya, doanya akan kita terus sampai pada kita. Doanya. Kemudian bentuk berikutnya au ilmun yuntafa'u bihi. Ini yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang akan menambah nilai-nilai ibadah, ilmu yang akan menambah nilai-nilai kebaikan, ilmu yang akan menambah banyaknya kemaslahatan baik pada dirinya sendiri maupun orang lain dalam sebuah masyarakat. Nah ini yang nggak terputus. Yang lainnya tadi bapak, anak, aset, saudara, itu semuanya akan terputus, akan terpisah. Rumah, tempat tinggal, nah yang nggak terpisah 3 hal tadi. Nah semuanya akan kita sikapi secara benar. Ini yang kedua. Kemudian yang nasihat yang ketiga, waqal masyita, wis awakmu sakarepe, ya, beramal seperti apa, ya. Fa innaka majziyun bihi. Tapi kan ya iku ana ganjarane kabeh. Manja abil hasanati. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka baginya 10 kali lipat. Dilipatnya 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa datang dengan membawa keburukan, fala yajza illa mislaha, maka tidak ada ganjaran atasnya kecuali yang semisal. Dosa situ ya kan, siksanya situ. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidaklah dizalimi. Terserah kamu mau amal soleh atau amal yang tidak soleh, mau janjinya di kamu akan diganjar. Sekarang kita pilih mana aja, ganjaran elak kok ganjaran sing apik. Lah kalau kita sebagai orang yang beriman pasti mengharapkan balasan yang baik. Kapan itu? Bisa di dunia, bisa di akhirat, lebih-lebih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya Muhammad, sirful mu'min, kehormatan orang-orang yang beriman. Harga diri tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Qiyamuhu billail. Qiyam, ya, secara bahasa artinya berdiri. Billail, pada waktu malam hari. Jadi sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayah rabbuka maqamah mahmuda. Dan sebagian dari malam itu bertahajudlah, ya, sebagai ibadah tambahan bagimu. Allah akan memberimu tempat yang terpuji. Surat Bani Israil. Babil ashari hum yastaghfirun, dan ketika pada waktu sahur mereka itu adalah orang-orang yang meminta ampun. Apa aktivitas kita di sepertiga malam yang terakhir? Apakah mengaji? Apakah berzikir? Apakah membaca Quran? Apakah sholat witir? Sholat tahajud dan sholat witir? Ini adalah pantulan nanti harga diri atau keperkasaan kita sebagai orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan di malam hari?
Allah mensinyalir wabil askarihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka melakukan minta ampunan. Ini keperkasaan seorang mukmin, harga diri tertinggi seorang mukmin. Jadi dia bilang ini malaikat Jibril pada Rasulullah. Dan yang kelima, wa izzu istaqnahu anin nas. Tidak terlalu tidak terlalu bergantung kepada manusia atau orang lain. Punya kemandirian. Gak apa-apa jaga toko, jaga dulur, jaga konco, jaga siapa saja. Punya kemandirian, kerjasama monggo. Tapi saling jaga oleh apa jari itu. Mana apa jari emas, mana apa jari cancak, mana apa jari aktif, apa jari nah ini repot. Ini repot. Nah, kita dididik oleh Allah lewat Rasulnya itu punya kemandirian. Ingat Rasulullah dakwah pertama kali adalah seorang diri, pertama kali. Kemudian menikah dengan Siti Khadijah, di-backing, dibantu, disapa sebanyak-banyaknya oleh Siti Khadijah. Dan yang menentang itu adalah orang-orang terdekatnya, paman-pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, yang menentang. Asalnya seorang diri, bahkan sampai pernah dianggap gila. Nggak seberapa lama ditinggal, Siti Khadijah meninggal. Akhirnya seorang diri lagi berdakwah sekuat tenaga. Nggak ada jagakan, hanya siapa yang diharapkan? Nasrul minallah, pertolongan Allah. Banyak ulama-ulama dulu awalnya berdakwah di daerahnya itu seorang diri, lama-lama banyak pengikut. Lama-lama seperti ini. Ada sebuah kisah yang kemarin sudah diterangkan sama Pak Abdul Qohar di malam Sabtu yang lalu, yang mana menukil surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka, sabarok Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, bersama orang-orang yang mengharapkan berdoa kepada Tuhan yang pada waktu pagi dan waktu petang. Pengikut Rasulullah masih sedikit sekali, dan itu pun kebanyakan adalah golongan status sosial yang rendah. Tapi sangat dikhawatirkan oleh pemuka-pemuka Quraisy. Hei Nabi, pengikutmu sekarang itu lo usiran, apa urusi itu? Loh, kenapa itu dilakukan? Karena sudah tahu persis, nanti sudah kelihatan dakwah Muhammad sudah mulai kelihatan berhasil, sudah mulai banyak pengikut, membuat pola institusi yang lain. Rasulullah disuruh sabar oleh Allah, kes sabar, Pak. Kalau kafir ngomong apa yang nggak usah direka. Wala tutikman akal nakol baru amrikrina. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami tutup hatinya dari mengingat aku, wattaba hawa, dan senantiasa mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan adanya urusan mereka itu adalah melampaui batas. Ini peringatan Allah, Nabi, ojo dituruti ku, nek ngono. Itu adalah pengikutmu. Hasilmu dari dakwah selama ini. Teruskan perjuanganmu. Intinya seperti itu. Nasir iman, akar iman dan cek iman. Nasir kafir dan cek kafir. Qulil haqqu min rabbikum. Katakan kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Wa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Nasir iman dan cek iman. Nasir kafir dan cek kafir. Tapi semua ada konsep pentingnya. Kemudian diterangkan oleh Ustaz panjang lebar. Insya Alhamdulillah sama si iman. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ini ada 5 hal yang oleh malaikat Jibril disampaikan pada Rasulullah, dibisikkan, dinasihati. Dan hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mujam, kemudian Abu Nu'air dalam kitabnya
Hilyatul Auliya dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. 3 imam hadis meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang baik atau hadis hasan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengimani atau tidak ada alasan untuk kita berupaya untuk bisa menerapkan, karena ini adalah sikap hidup kita sebagai orang-orang yang mukmin. Bagaimana menempatkan kecintaan, bagaimana menempatkan kemauan-kemauan, bagaimana menempatkan sikap-sikap sebagai seorang mukmin yang lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibanding dengan cintanya kepada yang lain-lain. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Mungkin ada tanya jawab, tapi saya tutup dulu. Wa'alaikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi bagaimana? Pertanyaan saya tadi kalau saya